Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG atau Pendidikan Profesi Guru, Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Saya, Mustafa Haji Saputra, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru PAI atau Pendidikan Agama Islam tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan NIM 4250011006. Pada hari ini, Selasa, 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Harapan Jaya, Jakarta Barat. Kelas 4 dengan materi menyambut usia balik. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Cinta SD Harapan Jaya. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Kabar kalian baik? Bapak akan absen, siapa saja yang masuk dan siapa saja yang tidak masuk. Oke, baik. Abid, Adifah, Alfatan, Alika, Almera, Nispu, tidak masuk. Oke. Bima, oke baik. Berarti yang tidak masuk adalah siapa? Nisbu, cuma satu orang. Ya, tidak apa-apa. Dari rumah, kalian datang ke sekolah dengan ekspresi apa yang kalian harus bawa ke dalam sekolah? Senang. Selain senang? Bahagia. Oke, siapa yang dari rumah ke sekolah senang? Siapa yang dari rumah ke sekolah bahagia? Oke. Siapa yang dari rumah ke sekolah sedih? Iya, alhamdulillah ya. Jangan ada kata sedih, harus semangat. Harus apa lagi? Bahagia. Iya. Oke. Sebelum belajar, Bapak ingin kepada kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Agar apa? Agar kalian doanya bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kalian dijadikan anak-anak yang pintar, soleh dan soleh. Amin ya robbal alamin. Doa akan dipimpin oleh Ananda Fatan. Silakan boleh maju ke depan. Nih. Yuk, Fatan, silakan mulai. Kalau teman-teman, sebelum kita mengawali pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La wala quwwata illa billahil aliyil azim. Shadaqallahul azim. Oke, terima kasih kepada Anda dan teman-teman yang lain. Terima kasih sudah berdoa pada hari ini. Semoga apa yang kau doakan meminta kepada Allah semoga dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini hari apa? Selasa. Selasa atributnya pakai seragam apa biasanya? Putih. Ya. Putih, rohit hijau dan pakai rompi pink, pakai dasi juga. Apakah kalian sudah lengkap semuanya? Sudah diperiksa kembali? Sudah?
Alhamdulillah. Berarti kalian menaati peraturan yang ada di sekolah. Coba kalian amati sekeliling yang ada di kelas kalian. Apakah ada sampah? Tidak ada. Oke, alhamdulillah. Berarti kalian sudah menjaga fasilitas yang ada di dalam kelas. Baik, untuk meningkatkan semangat nasionalisme kita pada para pejuang, Bapak ingin kalian semuanya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bisa? Bisa. Pada dirigennya maju ke depan. Pada berdiri semua, yuk. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Oke, baik. Kita sudah punya kesepakatan kelas yang kita harus jalankan di pembelajaran pada hari ini. Sudah? Sudah ada tidak? Sudah ya. Kesepakatan kelas kita apa yang pertama? Coba tolong sebutkan, ada yang berani? Ya, Ananda Nala, silakan berdiri. Iya, mengerjakan tugas tepat waktu. Yang kedua? Ya, mendengarkan guru saat menjelaskan. Yang ketiga? Ya, menghormati perbedaan pendapat. Ada tiga kesepakatan kelas yang kita sudah buat, yang seharusnya kita jalankan. Di kelas kita dan pembelajaran pada hari ini, kita mempunyai tujuan pembelajaran. Di setiap pembelajaran itu memiliki tujuan pembelajaran. Dan di mana pembelajaran pada saat ini adalah yang pertama. Coba tolong bacakan, Ananda. Ayo, Mirja. Yang pertama? Di situ saja, nggak apa-apa. Ya, yang pertama. Murid menyebutkan tanda-tanda usia balik atau yang baik dan oke, yang kedua, murid pemaparan mengenai tanda-tanda dalam pandangan ilmu fikih dengan benar. Oke, baik anak-anak. Ada dua pembelajaran ya yang harus kita capai pada hari ini. Yang pertama, kita harus menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan yang baik dan benar. Dan yang kedua, murid membuat pemaparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dengan benar. Oke, bisa dipahami? Bisa. Sebelumnya, Bapak ingin mengajak kalian ice breaking dengan tepuk semangat untuk menumbuhkan rasa semangat kalian lagi. Oke? Bisa? Ya. Kalau Bapak bilang tepuk semangat. 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 Oke? Dengan suara yang lantang. Bisa? Bisa. Oke. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke. Terima kasih kepada anak-anakku. Ya. Hari ini Bapak ingin menunjukkan tentang gambar. Ya. Perhatikan di depan. Ada apa nih? Anak balita sampai usia lansia. Oke. Perhatikan gambar di atas. Semua manusia akan tumbuh lebih besar. Berada di manakah fase kamu sekarang? Adanya di mana? Kita? Yang mana? Dari balita. Sekarang anak. Iya, benar. Oke. Jadi yang menjadi pertanyaan pemantik pada kesempatan hari ini, berapakah umur kalian
Coba kalian hitung dari kelas 1 sampai kelas 4 ya. Apakah masih anak-anak atau sudah dewasa? Ada yang berani untuk menjawab? Oke, perhatikan ya. Umur saya sekarang 9 tahun. Saya Ya, lahir terus? tanggal 14 Maret 2016. Kalau dihitung, usia saya dari kelas 1 sampai kelas 4, banyak yang berubah dari tubuh saya. Waktu kelas 1, tubuh saya kecil, ini masih banyak yang tanggal, dan suara saya masih seperti anak kecil. Sekarang, tubuh saya bertambah tinggi, berat badan bertambah, dan menjadi lebih kuat. Jadi jika ditanya, apakah saya masih anak-anak atau dewasa? Jawabannya saya masih anak-anak, tapi sudah menuju remaja. Karena sebentar lagi akan masuk masa balik. Oke, baik. Beri tepuk tangan semuanya. Oke, silakan duduk. Ya. Jadi, itulah pertumbuhan dari kelas 1 sampai kelas 4 Ananda, Adi, Pak. Begitupun kalian juga sama, ya. Kalian juga sama dari kelas 1 sampai selanjutnya, yakni Bapak akan menjelaskan tentang pembelajaran pada hari ini, ya. Oke, perhatikan. Karena kalian sudah mau meranjak ke dewasa, berarti kalian harus belajar tentang apa itu balik. Oke? Apa itu balik? Balik itu apa? Apa? Ada yang tahu? Balik? Balik itu secara bahasa artinya sampai. Ya, berdasarkan istilah balik yaitu kedewasaan untuk seorang muslim. Bagi laki-laki ditandai oleh keluar maninya atau mimpi basah, serta untuk perempuan ditandai dengan keluarnya haid. Oke, yang pertama apa tadi? Balik itu sampai. Sampai dari mana? Dari waktu dia kecil menuju ke masa usia balik. Ya, dengan ditandai apa laki-laki? Tadi mimpi basah. Terus apa lagi? Haid bagi siapa? Perempuan. Terus apa lagi? Sampai dia mampu untuk menguasai atau mampu untuk bertahan hidup bagi dirinya, serta menjaga untuk kebutuhan bagi dirinya. Baik, selanjutnya yakni ada tanda usia balik. Nih, menurut ilmu fikih itu ada 3. Yang pertama apa? Mimpi basah. Kalian sudah pernah mimpi basah? Mimpi basah itu artinya apa sih? Mimpi basah itu ketika kalian sedang tertidur, lalu keluarlah cairan. Cairan yang keluar dari mana? Dari alat kelamin kalian, terutama pada seorang laki-laki. Ya, pada seorang siapa? Harus bisa dibedakan ya, mimpi basah itu bagi seorang laki-laki. Oke, dan yang kedua adalah haid. Haid itu apa? Menstruasi. Bagi siapa? Iya, anak perempuan. Nah, terus yang ketiga adalah umurnya 15 tahun. Ya, 15 tahun baru apa? Baru usia balik. Ada yang mengatakan dari umur 9 tahun juga ada. Ya, 9 tahun sampai ke 15 tahun. Paham sampai sini? Paham. Oke, baik. Bapak akan melanjutkan ke selanjutnya. Setelah itu, nah ini ada penjelasan mengenai dengan mimpi basah. Perhatikan, mimpi basah disebut juga ihtilam. Ihtilam itu peristiwa yang dialami seorang laki-laki ataupun perempuan pada saat tidur. Saat bangun terlihat ada tanda sudah mengeluarkan air, ya. Air itu disebut dengan air mani atau sperma. Nah, ya kan? Berarti, nah, keluarnya air mani ini pada saat tertidur. Nama peristiwanya adalah ihtilam. Paham? Paham ya? Ya, harus bisa dipahami. Sekarang yang menstruasi atau haid. Ya, dengerin. Haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita. Pada waktu apa? Pada waktu tertentu yang bukan disebabkan karena suatu penyakit. Ya, jadi kagak ada yang namanya berhubungan dengan penyakit. Sifat darah ini berwarna merah kehitaman, ya, yang kental, bersifat panas dan memiliki bau yang khas tidak sedap.
batas minimal masa haid pada seorang perempuan itu adalah mencukupi 15 hari ya. Jadi haid itu apa tadi? Keluarnya darah dari rahim seorang perempuan. Haid mimpi basah itu dikatakan najis yang besar, beda dengan najis yang kecil. Apa? Najis yang kecil apa? Air kencing. Air kencing beda dengan ketika kalian keluar mani. Ya, kalau keluar mani itu wajib mandi. Tapi kalau kalian mengeluarkan air kencing tidak. Ya, karena itu najis kecil. Nah, untuk biar mensucikannya kembali karena badan kita kotor, ini ada caranya mandinya. Yang pertama, mencuci kedua telapak tangan. Nah, seperti ini, ya, dicuci dulu. Ya, budaya cuci seperti kayak dokter aja menganjurkan seperti apa? Harus bersih selama 3 kali bolak-balik, ya. Paham? Setelah sudah dicuci, mencuci alat kelamin dengan tangan yang kiri. Ya. Jangan pakai tangan yang kanan, pakai tangan yang kiri. Oke, paham? Kalau tangan yang kanan itu buat apa? Buat hal-hal yang baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, Sakila, boleh. Apa yang harus dilakukan seorang perempuan saat memasuki usia balik? Oke, sebelum Bapak menjelaskan, coba Bapak tanya, kalian ada yang bisa menjelaskan tidak? Ayo, siapa yang berani? Siapa yang berani? Siapa yang berani? Nggak ada? Coba Alika. Apa Alika? Tadi kata Sakila, apa yang harus dilakukan seorang perempuan ketika sudah memasuki usia balik? Apa? Melakukan hal-hal yang baik. Kan sudah memasuki, ya kan? Berarti apa? Harus melakukan yang baik. Terus apa? Menjaga tubuhnya agar supaya apa? Supaya terus bersih. Ya, mau nggak hidup bersih? Mau nggak? Mau, ya. Kalau sudah perempuan masuk ke dunia usia balik, itu harus menjaga malunya, menjaga dirinya dari orang-orang yang ingin jahat padanya. Paham sampai sini? Ada lagi yang mau bertanya? Oke, baik, tidak. Bapak ingin menampilkan video tentang memahami tanda-tanda balik. Coba kalian perhatikan, ya. Nah, oke, ini videonya. Tanda seorang telah balik. Tanda-tanda seorang telah balik ada 3. Yang pertama, terus mencapai umur 15 tahun, laki-laki atau perempuan. Yang kedua, mimpi basah pada usia 9 tahun, laki-laki atau perempuan. Dan yang ketiga, mengalami haid pada usia 9 tahun, untuk perempuan. Kalau tanda itu ada, maka dikatakan balik. Di antara 3 tanda itu. Namun jika tidak ada, belum tentu yang menganggap tubuh kemaluan itu sebagai tanda balik. Cuma 3 tanda ini. Oke, baik. Nah, apa yang bisa kita ambil dari video tersebut? Apa? Tadi ada apa? Ada apa? Nah, oke. Tadi apa? Memahami tanda balik pada seorang laki-laki. Ini ada alat peraga, laki-laki dan perempuan. Ya, oke. Ini laki-laki, ini perempuan. Memiliki 3 tanda. Tadi yang sudah dijelaskan di depan. Itu apa ya tadi? Yang pertama? Umur 15 tahun. Nah, pada umumnya umur 9 tahun itu bagi siapa? Bagi seorang perempuan. Tapi maksimalnya itu umur 15 tahun. Nah, setelah itu ada kriteria yang harus dipenuhi, harus apa? Yang harus kita ketahui bahwasanya kalau laki-laki itu apa? Mimpi basah atau disebut dengan ihtilam. Ya, tadi ada disebutkan tumbuhnya bulu kemaluan. Terus laki-laki apa saja? Tumbuh bagian mana aja? Jakun. Terus jenggot. Apa lagi? Iya. Terus apa lagi? Bagian bawah. Ke selanjutnya. Ya, boleh? Saya ingin bertanya, Ya, Nanda David. apa
apa yang harus saya lakukan agar tetap sehat dan rajin beribadah saat memasuki usia tadi? Oke, bagus. Tepuk tangan dulu sebelum kita jawab. Itu pertanyaan yang sangat penting, ya. Pada saat kita memasuki usia balik, terus kita harus menjaga tubuh kita agar selalu apa? Selalu sehat. Terus apa lagi? Bersih. Terus apa lagi? Apa? Untuk rajin beribadah. Iya tadi itu. Kita harus apa? Kalau kita mimpi basah, kita harus mandi. Kalau kita mengeluarkan haid, keluar darah, itu harus mandi. Dari mandi itulah akan keluarnya cahaya. Karena kita mandinya dengan doa hadas besar. Paham? Nah, dari situlah tubuh akan mengalami apa? Kesakitan atau kesehatan? Apa? Kesehatan. Nah, itu pertanyaan yang sangat bagus. Oke? Baik. Selanjutnya, yakni ada apa lagi? Yang tadi yang terakhir apa? Biar tetap ibadahnya lancar. Berarti harus belajar di waktu kecil. Paham? Oke. Habis ini, Bapak ingin mengecek kalian apakah kelompok yang kalian bikin sudah jadi kemarin? Sudah ya? Dari sini, kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, ada 5 orang. Kelompok 2, mana? Oke, ini ada kelompok 2. Yang dipimpin oleh siapa? Nala dan kawan-kawan. Ini ada 4 orang. Oke, kelompok 3. Nah, kelompok 3? Ya, kelompok 3 ini dipimpin oleh siapa? Kelompok 3? Oke, Sakila. Oke, beserta teman-temannya ada 5 orang. Kelompok 4? Kelompok 4, siapa yang mimpin? Alika, beserta siapa? Teman-temannya. Oke, ada 5 orang. Sama. Dan kelompok yang terakhir, ada 5. Dipimpin oleh siapa? Abid. Oke, Abid sebagai pemimpinnya. Dan sudah dibagi-bagi masing kelompoknya dengan kalian sendiri. Oke. Bapak punya lembar kerja jawaban atau lembar kerja kelas, ya. Yang sudah Bapak buat, yang harus kalian kerjakan berdiskusi. Paham? Bapak minta setiap kelompok mengerjakannya dengan cara berdiskusi. Perhatikan semuanya ke depan. Ini ada LKPD tentang apa nih disebutnya? Kalau seperti ini disebutnya apa? Teka-teki. Teka-teki ini ada soalnya. Nah, soalnya itu yang perlu kalian harus jawab. Ada yang mendatar, ada yang menurun. Paham? Ya, jadi kalian kerjakan tugasnya masing-masing kelompok. Oke, baik. Ini untuk kelompok 1. Dikerjakan berdiskusi ya. Kalian berembuk. Oke? Mengerjakan dengan cara bersama-sama. Ini untuk kelompok 2. Ini untuk kelompok 3. Itu kelompok mana 3? Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Disiapkan alat-alatnya. Ini kelompok 5. Nah, kerjakan. Ya, berdiskusi. Jangan ada yang sendiri-sendiri. Itu tidak baik. Ya. Oke, dipersiapkan dulu alat tulisnya. Dibagi tugasnya. Selalu semangat ya. Jangan ya, boleh. Itu kelompok 2. Tulis nama kelompoknya di bagian atas. Setelah sudah dikerjakan nama kelompoknya, baru kalian isi jawaban kalian di halaman tersebut. Oke? Ya, kerjakan dengan berdiskusi, semangat, jangan menyerah, otaknya dibagi-bagi, ada yang bagian 1, bagian 2, sampai bagian akhir. Oke. Ya. Terus, bagus. Ya, dirembukan. Nah, ya, kalian benar itu. Kalau mendatar itu menyamping. Tapi kalau menurun dari atas ke
bawah. Ya. Ya, 2. Ya. Coba kelompok 1 udah. Apa? Yang ini terus tembel kan, tapi Ah. Nggak apa-apa. Iya. Ya nggak apa-apa. Dia bagus. Ya. Perhatikan kembali. Ya. Oke. Sudah selesai kelompok 5? Sudah selesai belum? Sudah selesai belum? Dah, oke. Kalau sudah selesai, Bapak minta kalian presentasikan ke depan hasil jawabannya. Oke? Mulai dari kelompok 1. Yo, silakan maju. Beramean nggak apa-apa. Ayo maju semuanya. Perhatikan dengan baik ya. Ya. Salam dulu dan perkenalkan nama kelompoknya. Ayo, bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Ya. Hasil jawaban dari kelompok 1, orang yang pegang bernada sebesar disebut donor. Terus Hormon yang berguna untuk menghasilkan sperma di dalam testis adalah W kasih O kasih W. Wow, oke, terima kasih. Silakan duduk kembali dan beri salam. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Siapa lagi? Kelompok yang mana yang mau duluan? Oke, kelompok 5, maju. Kelompok 5. Ayo. Perkenalkan, beri salam, perkenalkan, jabarkan kepada teman-teman kalian. Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi. Saya dari ingin menjelaskan ya. Yo, nomor 1. Yang boleh dari menurun. satu orang yang sedang berhadas besar di perut gunung. Ya, terus Yang berguna untuk menghasilkan sperma adalah apa? Haid. Ya, beri tepuk tangan semuanya. Ya, itu adalah hasil jawaban dari kelompok 5. Ya, dan oke, silakan. Terima kasih dan kalian ucapkan salam. Duduk. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Silakan duduk. Oke. Ada yang mau bertanya? Apa? Ayo Alika, nggak apa-apa. Tanya tentang apa? Dari hasil jawaban yang tadi sudah dijelaskan, yang bertanya? Tidak. Oke. Baik, Bapak akan melanjutkan ke lembar kerja yang kedua. Kalau tadi
kalian menjawab dengan teka-teki. Sekarang kalian menjawab dengan kata istilah. Tahu istilah? Istilah itu apa? Istilah itu apa? Istilah itu apa? Penjelasan. Nah, ini ada penjelasan 1 sampai 5. Kalau tadi 1 sampai berapa? Iya, kalau ini 1 sampai 5. Ini dikerjakan dengan cara diskusi juga. Oke, paham? Ya. Ya, silakan dikerjakan lagi. Kalau tadi dengan kata yang singkat, sekarang dengan kata yang panjang. Dengan sesuai penjabaran yang kalian pelajari pada hari ini. Oke? Nah, yuk. Kalian boleh pindah bagian yang menulis siapa, nggak apa-apa itu, ya. Gantian, yang menyebutkan jawaban dan memikirkan itu siapa, secara bergantian, ya. Nah, terus nanti bagi yang belum maju harap maju ya. Oke, sudah? Ya, sudah ditutup. Sudah habis? Sudah habis nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Dah. Agar maju ke depan, berdiskusi. Yo, presentasi siapa mau dulu? Oke, dari kelompok 2, silakan yuk, cepetan. Kelompok 2 yuk, maju. Ya, terus. Sebutkan tanda balik menurut kelompok Diki bahasa lain yang donasi bagi anak perempuan berusia 15 tahun. Ya, terus. Ada yang mau tanya? Sebelum melanjutkan ke selanjutnya, ada yang mau bertanya? Tidak. Oke. Sekarang Bapak minta kalian mengerjakan atau bagian refleksi. Nah, namun sebelum ke bagian refleksi, Bapak minta kalian menyanyikan tepuk usia balik. Nah, di sini ada tepuk usia balik. Ya, dengan bareng-bareng yuk. Tepuk usia balik. Bila kau ingin tahu tanda dewasa bagi anak pria dan wanita, telah mimpi basah bagi pria wanita, keluar darah haid untuk wanita. Jika 15 tahun umurnya, maka masuk usia dewasa. Walau tak keluar darah dan tidak mimpi basah, ia wajib taati syariah. Oke, terima kasih kepada anak-anak. Baik, Bapak ingin merefleksikan ya dari kegiatan pada hari ini. Ada yang pertama, kegiatan apa saja yang sudah kita lakukan pada hari ini? Tadi apa? Kegiatan apa? Apa? Kegiatan apa? Ice breaking. Terus kita belajar apa tadi? LKPD. Terus kita maju ke depan ngapain? Iya. Terus apakah ada kesulitan atau tantangan yang kalian hadapi dalam pembelajaran pada hari ini? Alhamdulillah jika tidak. Dan bagaimana perasaanmu saat kalian belajar mengikuti pembelajaran pada hari ini? Senang? Oke, senang, bahagia, dan tidak ada sedih. Baik. Dan ini ada umpan balik. Pada saat guru menjelaskan, apakah guru mau melibatkan kamu dalam proses pembelajaran? Ya. Melibatkan. Kok tidak? Kenapa tidak? Karena Bapak sudah melibatkan kalian semua.
Benar kan? Terhadap dengan pembelajaran. Nggak apa-apa, mungkin kalian capek. Benar kan? Oke, tetap fokus. Fokus ya. Terus, yang kedua, apakah ketika gurumu memberikan kesempatan untuk kalian bertanya? Ya, ya diberikan untuk bertanya. Itulah umpan baliknya. Dan kesimpulan pada hari ini, tadi apa? Kita sudah belajar yang namanya mimpi basah. Terus tanda-tanda balik pada laki-laki, perempuan. Terus apa lagi? Cara mandinya dan larangannya. Itulah yang kita pelajari pada hari ini. Nah, oke. Materi selanjutnya, pertemuan selanjutnya, Bapak akan membahas tentang aktivitas pembelajaran tanda-tanda balik dalam menurut pandangan ilmu biologi. Ini adalah kegiatan tindak lanjut kalian nanti di rumah, ya. Di rumah tindak lanjutnya kalian tugas analisis aktivitas sehari-hari yang berkaitan dengan tanda-tanda usia balik pada dirinya laki-laki dan kalian perempuan, ya. Jadi kalian nanti dicari analisis sendiri aktivitas yang berkaitan dengan usia balik. Oke, paham? Dah? Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas ya? Oke, kita tutup pembelajaran pada hari ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Semoga kalian menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Oke, doa dipimpin oleh Ananda Fatan sebagai bidang keagamaan. Siap? Dan maju ke depan. Doa selesai belajar. Ayo. Doa selesai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa ladina amanu wa amilus salihat. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sadaqallahul adzim. Memberi salam. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk kembali. Ya, cukup sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.